Prodi Pendidikan Fisika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi simulasi virtual lab dengan menggunakan PET Colorado Edu. Nah, simulasi lab ini mengenai materi optik. Nah, untuk itu kita simak baik-baik simulasi lab berikut ini. Nah, baiklah, kita akan melakukan simulasi virtual lab dengan menggunakan PET Colorado Edu. Nah, sebelum kita memulai simulasinya, alangkah lebih baiknya kita lihat terlebih dahulu apa saja fungsi yang ada pada virtual lab ini. Nah, yang pertama yaitu kita gunakan tempat simulan ini. Kita lihat di sini benda kita, ya, di sini benda kita, di sini titik fokus kita, titik sumbu kita, maksud saya. Di sini cerminnya atau lensanya. Nah, di sini adalah bayangan kita. Di sini adalah bayangan benda, ya. Nah, lalu bagaimana jika kita gunakan sinar tepi? Oke, untuk sinar tepi kita memiliki sinar datang sejajar melewati titik fokus, dibiaskan, ya. Lalu sinar langsung dibiaskan, dibiaskan tanpa dibelokkan, langsung saja. Yang ketiga yaitu sinar melewati titik fokus. Titik fokus dibiaskan sejajar dengan garis sumbu. Nah, ini adalah tiga sinar istimewa. Tiga sinar istimewa pada materi optik kita ini, lensa ini. Nah, coba kita utak-atik terlebih dahulu. Jika kita geser ya ini, nah objek kita dekatkan dengan titik sumbu kita, maka yang terjadi adalah bayangannya terbalik, diperbesar dan nyata. Nah, ya, bayangannya tepat di depan lensa, bayangannya seperti ini. Lalu bagaimana jika kita jauhkan objek kita jauhkan dari lensanya, kita jauhkan? Nah, sifat bayangan yang didapat adalah diperkecil, nyata, dan terbalik. Kebalikan dari yang tadi, ya, berarti, ya. Dan jika semakin kita jauhkan, semakin kita jauh, maka bayangannya akan semakin kecil. Lalu jika kita dekatkan, makin kita dekatkan dengan titik fokus, maka hampir tak nampak, ya, hasil bayangannya. Semakin jauh artinya semakin besar. Nah, semakin besar kan semakin besar bayangannya, bisa dilihat. Nah, namun jika kita letakkan seperti ini, nah pada posisi ini, maka antara objek dan bayangan itu sama besar, 2 kali fokus, dimana ini artinya tepat pada pusat kelengkungan. Nah, sama besar antara objek dengan bayangannya. Coba kita gunakan untuk opsi sinar utama pula. Nah, untuk sinar utama ini coba kita lihat terlebih dahulu. Oh, ini tentu saja sama seperti 3 sinar istimewa tadi, ya. Sama pada jika seperti ini dia akan berbentuk 3 sinar tadi tetap sinar utama, ya, sinar langsung. Jika kita dekatkan, sama saja hasil bayangannya akan diperbesar pula, nyata dan terbalik. Lalu jika kita jauhkan dari titik sumbu, maka bayangannya akan jadi diperkecil, nyata dan terbalik, sama seperti tadi, ya. Nah, jika sama seperti ini, maka
pas pada pusat lengkungnya. Lalu juga kita lihat ada berkas di sini, ada opsi berkas. Nah, kalau opsi berkas ini berarti banyak ya pancaran cahayanya banyak. Titik kedua pun banyak juga seperti ini. Kita gunakan sinar tepi saja ya. Nah, untuk yang ini tadi, jika bendanya kita dekatkan tadi seperti ini ya, maka berkas-berkas cahayanya akan menjauh. Nah, di mana letak bayangannya? Nah, letak bayangannya tentunya ada di belakang benda kita. Nah, ini artinya sifat bayangannya berubah dari yang tadinya nyata menjadi maya, karena ada perpanjangan berkas sinar. Sifat bayangannya menjadi tegak, maya, dan diperbesar. Artinya semakin kita dekatkan objek kita dengan sumbu, dengan lensa, maka bayangannya pun akan semakin mendekati objek tadi. Nah, seperti ini. Kita balikkan lagi. Kita coba lagi dengan radius lensa. Nah, jika kita perbesar radius lensa kita, maka hasil bayangan yang kita dapat akan semakin besar. Nah, semakin besar. Apa pengaruhnya di sini? Sebenarnya pengaruh signifikannya adalah di berkas cahaya ini. Nah, berkas cahaya ini. Semakin kita perbesar radius lensa kita, maka berkas cahayanya pun akan semakin tak berjarak seperti ini. Pembiasannya akan semakin kecil ya, hampir tidak ada semakin kita jauhkan seperti ini. Kita dekatkan seperti ini. Nah, semakin kecil. Namun jika kita kecilkan radius lensanya, nah ini terlihat sangat signifikan ya, bahwa berkas cahayanya akan semakin melebar. Pembelokan berkas cahayanya akan semakin melebar. Nah, lalu bagaimana, kita kembalikan lagi ke semula, bagaimana jika opsi indeks refraksi ini? Nah, coba kita perbesar indeksnya. Nah, ini sepertinya kebalikan dari radius lensa tadi. Kalau radius lensa semakin kita perbesar, maka berkas cahaya yang dibelokkan akan semakin kecil. Namun untuk indeks refraksi atau indeks bias, maka berkas cahaya yang dibelokkan akan semakin besar. Jika kita perkecil, maka kebalikannya tadi. Nah, terlihat ya di kamera, ini cahaya yang dibelokkan akan semakin sedikit. Kita kembalikan lagi. Ya. Bagaimana jika kita gunakan diameternya? Nah, diameter ini untuk memperbesar lensa kita, semakin besar lensa kita, maka ini bisa terlihat ya. Jika kita besar nih lensa ini, nah ini berkas cahaya yang dibelokkan antara sumbu utamanya, sumbu istimewa ini tadi akan semakin berjarak. Namun jika kita kecilkan lensanya, nah makin berjarak. Itu pengaruhnya di situ ya. Pengaruhnya di situ. Artinya apa dari percobaan ini tadi ya? Setelah kita lakukan percobaan ini tadi, semua bayangan maya yang dibentuk oleh lensa cembung, sifat bayangannya akan menjadi tegak. Nah, sedangkan untuk semua bayangan nyata yang dibentuk oleh lensa cembung, dia akan terbalik terhadap benda. Bayangannya akan terbalik terhadap benda. Nah, inilah simulasi mengenai optik kita kali ini dengan menggunakan PET Colorado Edo. Baiklah, itu saja materi dari
simulasi lab kita pada kali ini dengan menggunakan aplikasi PET tadi. Semoga bisa dimengerti dan dapat dipahami oleh semua. Untuk itu, saya akhiri dulu video kali ini. Semoga bertemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum.